Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas modul ajar bahasa Indonesia dengan judul mengulas karya fiksi. Sebelum lebih jauh membahas mengenai rancangan pembelajaran mengulas karya fiksi, terlebih dahulu di sini akan saya perkenalkan anggota kelompok PPL SMP Negeri 14 Banjarmasin. Yang pertama ada Atika Kurnia Ilahi, kemudian ada Meli Lutfiana, ada Muhammad Hafiz Ansari, dan saya sendiri Salim Ma'ruf. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai mengulas karya fiksi dan materi ajar modul bahasa Indonesia, rancangan pembelajaran akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan di bagian informasi umum terlebih dahulu. Di dalam informasi umum ini terdapat identitas. Identitas ini di dalam identitas ini ada nama penyusun. Nama penyusun terdiri dari nama-nama anggota kelompok, yaitu saya sendiri Atika Kurnia Ilahi, Meli Lutfiana, Muhammad Hafiz Ansari, dan Salim Ma'ruf. Lalu selanjutnya ada mata pelajaran yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya jenjang sekolahnya yaitu SMP atau sekolah menengah pertama. Lalu berikutnya ada fase yang digunakan adalah fase D. Lalu kelas itu difokuskan pada untuk kelas 8F. Dan terakhir materi pokoknya adalah mengenal karya fiksi atau yang terdapat pada bab 4. Berikutnya ada tujuan pembelajaran yang terdapat di dalam rancangan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengenal karya fiksi dan memahami ciri-ciri karya fiksi. Selain tujuan pembelajaran, di dalam modul ajar atau rancangan pembelajaran yang kami rancang ini juga terdapat elemen pembelajaran, yaitu membaca dan memirsa. Selanjutnya juga ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Memirsa merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak, visual, atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca dan memirsa diantaranya kepekaan terhadap fonem, huruf, sistem, isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Selain itu ada kompetensi awal yang diharapkan adalah peserta didik diharapkan dapat mengenal sebagian karya fiksi dan memahami ciri-ciri karya fiksi. Selanjutnya, untuk pendekatan pembelajarannya, kami menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Pendekatan TRL atau Teaching at the Right Level ini adalah sebuah metode pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam pembelajaran dengan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman atau kemampuan peserta didik. Pendekatan ini berfokus pada pengajaran yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan siswa. Mengingat bahwa banyak di sekolah siswa mungkin berada pada tingkat kemampuan yang sangat berbeda-beda meskipun berada di kelas yang sama. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama itu terdapat penilaian awal atau asesmen diagnosis.
yaitu mengidentifikasi kemampuan siswa secara individu, bukan hanya berdasarkan usia atau kelasnya. Ini dilakukan dengan cara menguji keterampilan dasar siswa dalam membaca. Lalu prinsip yang kedua yaitu mengelompokkan atau memetakan kelompok belajar peserta didik berdasarkan kemampuannya. Jadi setelah melakukan penilaian awal, siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan usia atau kelas. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan siswa daripada mengikuti kurikulum yang sama untuk seluruh kelas. Dan yang terakhir, pengajaran atau materi itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Lalu selanjutnya, untuk model pembelajarannya kami menggunakan model problem based learning atau PBL, karena asesmen formatif yang kami gunakan atau LKPD-nya itu berupa menganalisis. Lalu yang terakhir, terdapat metode pembelajaran. Metode pembelajarannya itu kami menggunakan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Seperti yang sudah kita ketahui, pertanyaan pemantik ini masuk ke dalam kegiatan awal setelah peserta didik merespon salam dan berdoa. Guru dan peserta didik mengkondisikan kelas untuk siap belajar, memeriksa kehadiran kelas, kebersihan kelas, menyiapkan buku dan alat tulis, dan sebagainya. Kemudian ada peserta didik merespon apersepsi yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi setelah apersepsi tadi baru ada pertanyaan pemantik 3 sesuai yang di layar. Apakah kamu pernah mendengar karya fiksi? Terus, pernahkah kamu membaca karya fiksi? Dan yang terakhir, karya fiksi apa yang pernah kamu baca? Setelah peserta didik merespon pertanyaan pemantik yang sudah diajukan guru, baru guru memberikan atau peserta didik menerima informasi tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Selanjutnya, asesmen yang digunakan sesuai yang tertera pada layar. Yang saya jelaskan di sini adalah asesmen formatif yang kami gunakan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa asesmen formatif ini kan masuk ke dalam kegiatan inti. Jadi setelah peserta didik diminta untuk mengamati salindia, mengenal karya fiksi dan memahami ciri-ciri karya fiksi, kemudian guru memberikan penjelasan mengenai salindia tersebut, dilanjutkan dengan kuis online. Nah, kuis online ini kami menggunakan Squeezes. Tujuannya untuk mengukur pemahaman siswa mengenai penjelasan yang sudah diberikan guru. Jadi, asesmen formatif individunya itu menggunakan Squeezes dalam modul ajar yang kami buat ini. Kemudian dilanjutkan, guru meminta peserta didik untuk mengamati contoh karya fiksi. Kemudian setelah mengamati contoh karya fiksi, guru menyampaikan kegiatan selanjutnya kepada peserta didik, memberikan penugasan kelompok, yaitu menjelaskan apa itu karya fiksi dan menganalisis karya fiksi yang berjudul Galuh Nur Hayati, karya Bapak Salim. Kemudian dilanjutkan dengan peserta didik di bawah bimbingan guru mengerjakan LKPD kelompok. Peserta didik juga dibolehkan untuk menggunakan perangkat digital seperti gawai, tablet, laptop untuk mencari informasi tentang tugas yang diberikan. Kemudian peserta didik mengonsultasikan tugasnya kepada guru. Ya, selanjutnya yaitu rencana penggunaan media ajar. Pada kelompok kami ada 3, yaitu dari media, alat, dan bahan untuk media ajar. Nah, yang pertama kita mulai dari media dulu. Kami membuat ada salindia dan video pembelajaran dari YouTube. Kemudian untuk alat yang kami gunakan yaitu adalah LCD atau proyektor, laptop, dan juga gawai atau smartphone. Nah, bahan untuk rencana pembelajaran ini kami menggunakan LKPD dan materi mengenai karya fiksi.
Kemudian ada juga kami menggunakan kuis untuk sebagai pertanyaan pemantik atau cuma sebagai tugas individu menggunakan aplikasi Quizizz. Walaupun di PPT ini tidak ditampilkan, sebenarnya kami ini menggunakan Quizizz, yaitu sistem games yang disebut Mastery Pick. Nah, yang dimana para siswa di bermain game dengan diberikan sebuah pertanyaan, 10 pertanyaan, yang dimana setiap siswa yang bisa menjawab satu pertanyaan itu akan naik ke level berikutnya sampai ke puncak. Siapa yang bisa naik ke puncak duluan, dialah pemenangnya. Nah, tadi juga ada video yang mengenai karya fiksi, yang dimana itu kami buat videonya, bukan dibuat tapi dibantu dengan bantuan dari video YouTube. Kemudian Salindia ini kami buat menggunakan Canva. Sekian dari saya. Dan selanjutnya pada hasil karya pembelajaran kami membuatnya ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ada persiapan, ada persepsi, motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti ada 5 fase, yaitu fase pertama orientasi peserta didik pada masalah, fase kedua pengorganisasian peserta didik, fase ketiga membimbing penyelidikan dan membimbing para peserta didik, fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan fase kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian ada yang kegiatan penutup, ada refleksi, evaluasi, dan apresiasi. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.